Yuan cukup terkejut dan bingung dengan apa yang dikatakan Xiao Yuan yang sebenarnya. Dia berpikir kalau Xiao Yuan hanya ingin menghindar darinya. Xiao Yuan berpikir bahwa Yun Xuang hampir sama seperti Ling San. Mereka hanya mementingkan keuntungan jangka panjang dan tidak memperhatikan dirinya sendiri. Terkadang seseorang harus mengikuti kata hatinya. Mereka bukanlah alat dan setiap makhluk hidup memiliki hati. Hubungan yang dijalin dengan pemikiran seperti itu akan berakhir buruk dan seterusnya hanya akan ada penyesalan yang menunggu di masa depan. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di istana kerajaan. Sesuai reputasinya istana ini terletak di atas bukit dan pemandangan kota berada langsung di bawahnya. Dimanapun Xiao Yuan melihat hanya ada keindahan yang luar biasa. Yun Xuang membawa Xiao Yuan untuk pergi ke dalam. Mereka berada di aula dan beberapa orang menteri berdiri berjajar. Raja Yunding terlihat duduk di singgasana dan melihat Xiao Yuan membuatnya menjadi sangat bersemangat. Salam untuk raja dan para bangsawan yang terhormat. Anak ini telah melihat kalian dan memberi ucapan terima kasih karena memperlakukannya dengan sopan. Xiao Yuan membungkuk dan memberi hormat. Semua orang yang berada di aula sangat terkejut mendengar hal ini. Mereka sudah sering mendapat kunjungan dari tuan muda dari ketiga keluarga besar dan tidak ada yang seperti Xiao Yuan. Biasanya mereka akan sangat kurang ajar mengingat status mereka yang lebih tinggi. Namun kali ini mereka kedatangan jenius pertama benua Zien dan pahlawan kota awan. Memiliki potensi yang luar biasa dan tetap rendah hati. Di mata mereka penilaian mereka terhadap Xiao Yuan jauh lebih mengarah ke hal yang baik. Tuan muda Xiao Yuan tidak perlu sopan. Hal ini merupakan sebuah keseharusan. Terakhir kali putri saya menerima perlindungan dari tuan muda. Sebagai seorang ayah saya sangat berterima kasih. Yunding menundukkan kepalanya dan berterima kasih. Tolong jangan lakukan ini. Sebagai seorang raja yang memimpin kerajaan, Tuan tidak boleh menundukkan kepalanya kepada siapapun. Raja harus memiliki kebanggaan seorang raja. Jika raja menundukkan kepala kepada orang asing, bagaimana rakyat bisa percaya kepada raja? Xiao Yuan melanjutkan. Saya sendiri tidak melakukan hal yang besar. Jadi putri Anda selamat secara otomatis. Saya tidak melakukan sesuatu yang spesial. Yunding mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu bolehkah saya tahu tujuan tuan muda datang kemari? Saya ingin pergi ke gunung bersalju dan berlatih di sana untuk melakukan terobosan serta mencari bis ular bulan salju. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Sungguh luar biasa. Kalau begitu tuan muda harus beristirahat dengan baik. Yun Xuang. Pastikan untuk memenuhi segala kebutuhan tuan muda Xiao Yuan. Buat dia merasa nyaman dan aku tidak ingin ada keluhan. Yunding berkata dengan tegas. Mereka berdua memberi hormat dan Yun Xuang memanggil beberapa pelayan untuk mengantar Xiao Yuan ke ruangan yang sudah disiapkan. Xiao Yuan sama sekali tidak keberatan dan pergi bersama pelayan. Yunding meminta semua orang keluar dan Yun Xuang tetap tinggal. Xuang apakah kau menyukainya? Tanya Yunding dengan penasaran. Sangat. Kata Yun Xuang dengan wajah yang merona. Bagus. Sikap, bakat dan penampilannya sangat sempurna. Suatu saat namanya akan menggema di seluruh benua Zien sebagai kultivator yang hebat. Yunding menyatakan kekagumannya pada Xiao Yuan dan dia sama sekali tidak berbohong. Satu-satunya generasi muda yang berhasil menerobos tingkat penciptaan. Bahkan kedatangannya kali ini untuk mencari tempat bagus untuk menerobos lapisan kedua. Bakat seperti ini benar-benar membuat surga cemburu. Ayah, ini akan menjadi sangat sulit untuk mendekatinya.
Aku sudah menunjukkan ketertarikanku padanya sejak awal dan dia sama sekali tidak merespon. Xiao Yuan memiliki wanita yaitu Qin Yue dari Sekte Teratai. Lebih buruknya lagi dia masih memiliki 2 orang di benua Tianxuan. Walaupun ini hanya sebuah rumor belaka namun aku yakin bahwa itu sebuah kebenaran. Kata Yun Xuang dengan jujur. Apa masalahnya? Wajar jika pria yang kuat memiliki beberapa wanita. Terlebih dengan potensinya yang luar biasa. Bahkan jika wanita itu harus berbagi maka mereka tidak akan keberatan. Kau masih terlalu muda untuk mengerti sifat seorang pria. Ini sudah biasa kami alami. Kata Yunding dengan jujur. Bukan hanya Xiao Yuan yang seperti ini. Bahkan dirinya juga mengalami hal yang sama. Semakin hebat pria itu maka akan semakin banyak keindahan yang tertarik padanya. Ini merupakan hal yang wajar untuk mencari kenyamanan pada diri pria itu. Orang kuat akan mendapatkan segalanya dan yang lemah tidak akan diperhatikan. Hukum dunia akan terus berputar dan mustahil untuk menghentikan hal ini. Episode sebelumnya. Bab 161 Keramahan. Episode berikutnya. Bab 163 Gunung Salju. Keesokan harinya Xiao Yuan memutuskan untuk segera berangkat dan tidak menunda lagi. Dia sudah memberi wajah yang cukup dan tidak ada kepentingan apapun di tempat ini. Xiao Yuan pamit dengan Yunding dan segera berangkat. Xie Tan menunggunya di luar gerbang ibu kota dan telah menyelesaikan tugasnya. Namun Xiao Yuan sedikit sulit untuk melepaskan diri dari Yun Xuang. Dia memaksakan diri untuk ikut dan Yunding juga memohon kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan terpaksa menerima hal ini dan selama Yun Xuang tidak mengganggunya maka semuanya akan berjalan lancar. Xie Tan melihat kedatangan Xiao Yuan dan memberi hormat. Saya sudah menyelesaikan tugas dari Tuan Muda. Terdapat 200 inti bis tingkat langit dan beberapa di tingkat penciptaan. Bagus. Xiao Yuan menyimpan cincin ruang dan merasa lega. Xie Tan dan Yun Xuang bingung dengan hal ini. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Yuan dengan semua inti bis ini? Namun Xie Tan tidak berani menanyakan hal ini karena merupakan hal yang tabu untuk mempertanyakan perintah tuannya. Melihat hal ini Bing tiba-tiba keluar dan terlihat bersemangat. Hei! Ayolah! Kenapa kau tidak memberikannya langsung padaku? Xiao Yuan merasa geram dengan hal ini. Bing sudah tidur untuk waktu yang lama dan sekali ada makanan dia dengan cepat bangun dengan sendirinya. Kenapa kau baru bangun sekarang? Apakah kau sudah mencerna semuanya? Xiao Yuan berkomunikasi lewat kesadaran ilahi miliknya. Apa kau pikir aku ini pengasuhmu? Kau memiliki keputusan akhir untuk bertindak. Lagi pula kau bisa mengurus dirimu. Bukankah kau sekarang mencari bahan obat yang bisa menunjang kultivasimu? Hal kecil ini kau tidak memerlukan bantuan tuan ini. Kata Bing dengan santai. Terserahlah. Aku akan memanggilmu jika menemukan sesuatu yang salah. Kata Xiao Yuan dengan pasrah. Oke. Bing segera masuk ke dalam liontin emas dan mulai sibuk dengan makanannya. Xiao Yuan adalah orang yang bijak dan tanpa perintahnya dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Terlebih dia memiliki kemampuan alkemis yang cukup hebat. Dengan hal ini dia sudah memiliki modal untuk meningkatkan kultivasinya. Untuk mempertahankan penggunaan spirit armor Xiao Yuan harus segera meningkatkan kultivasinya dan kekuatan jiwanya. Sekarang Xiao Yuan mulai mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari teknik kaisar perang dan lebih baik memanfaatkan potensi maksimalnya. Yun Xuang melihat Xiao Yuan yang diam dan berkata, Kakak Xiao, apa yang terjadi padamu? Apakah kau sakit dan bagaimana jika beristirahat terlebih dahulu?
Tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan beberapa kemungkinan. Lupakan. Ayo berangkat. Xiao Yuan terbang menuju gunung salju yang menjadi tempat tujuannya. Tidak butuh waktu lama untuk mereka sampai di sana dan sesuai namanya. Gunung itu diselimuti salju yang sangat tebal dan bongkahan es di bawah. Badai salju ini mencangkup area yang luas dan anehnya Xiao Yuan mampu merasakan aura dingin yang menusuk kulitnya. Segera dia mengaktifkan api emas di dahinya dan membuatnya terlindung dari area dingin. Yun Xuang dan Xie Tan menggunakan pakaian yang lebih tebal. Tubuh mereka diselimuti oleh Qi dan aura dingin menjadi sedikit lebih berkurang. Xiao Yuan merasa ada yang tidak biasa di tempat ini. Umumnya para kultivator tidak akan merasakan aura dingin yang kecil seperti ini. Namun faktanya aura dingin di tempat ini sangatlah ganas dan mampu menembus kulit mereka. Hal ini menandakan bahwa terdapat sebuah keanehan yang jelas. Asteris roar. Asteris. Mereka bertiga mendengar raungan bis dan sekelompok serigala perak muncul mengepung mereka. Xie Tan mengerutkan keningnya dan berkata, "Sekelompok anjing berani menargetkan Tuan Muda. Aku akan membunuh kalian semua." Xie Tan melambaikan tangannya dan bilah angin melesat ke arah sekumpulan serigala perak dan membuatnya terpotong menjadi beberapa bagian. Sisa dari serigala perak yang selamat berlari menjauh dan tidak berani mendekat. Bagi Xie Tan, serigala perak ini bukan masalah yang besar dan hanya berada di tingkat langit lapisan kedua. Membunuh mereka seperti membunuh sekumpulan semut yang sama sekali tidak berarti untuknya. Xiao Yuan sama sekali tidak peduli meminta mereka untuk tetap bergerak. Mereka menjumpai beberapa bis yang menghalangi jalan mereka dan pertarungan kecil tidak bisa dihindari. Yun Xuang sendiri juga sangat terampil dalam atribut es. Tempat ini sudah seperti medan yang sangat cocok untuknya. Jika bertarung di gunung ini maka tidak akan ada orang yang mampu melawannya selama mereka berada di tingkat langit. Bahkan Yelin mungkin tidak akan bisa melakukan apapun jika bertarung di tempat ini. Yun Xuang berniat untuk menunjukkan sedikit keterampilannya dan membuat Xiao Yuan terkesan. Namun Xiao Yuan terlihat dingin dan sama sekali tidak memperdulikannya. Xiao Yuan melihat sebuah bayangan seseorang dan sebuah pedang es melesat dari balik badai. Pedang es itu meluncur ke arah Yun Xuang namun sebelum mengenainya Xiao Yuan menangkapnya menggunakan satu tangannya. "Siapa?" teriak Xie Tan dengan aura membunuh yang meledak. "Sekumpulan bocah nakal yang datang untuk mengganggu master ini. Apakah kalian sudah bosan untuk hidup?" kata pria itu dengan dingin. "Kau." Xiao Yuan mengangkat tangannya dan menghentikan Xie Tan. "Maafkan kekasaran rekan saya. Kami tidak terlalu paham dengan apa maksud senior. Pertama kalian masuk ke sini seenaknya tanpa izin dariku dan yang kedua kalian juga membunuh hewan peliharaanku. Apakah kalian sudah paham?" kata pria itu dengan dingin. Sejak awal gunung ini bukan milik siapapun dan semua orang berhak datang kemari. Terlebih jika senior sangat menyayangi hewan peliharaan. Seharusnya senior mengajari mereka untuk tidak menggigit orang. Apakah sebuah kesalahan untuk perlindungan diri? Kata Xiao Yuan dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 162 kau menyukainya. Episode berikutnya. Bab 100 bersambung di episode berikutnya. Untuk mengetahui dan melihat cerita novel ini dalam satu judul dan berisi beberapa episode, maka Anda harus klik Libya Channel. Kemudian klik tulisan playlist. Maka akan muncul beberapa judul novel channel ini. Kemudian klik salah satu judul tersebut. Maka akan muncul beberapa episode yang telah diupload dan ini semua masih bersambung. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Thank you for watching.